Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Kamis 2 Mei 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Kisah Para Rasul 10 ayat 1-33. Kisah Para Rasul 10 ayat 1. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira 3 jam petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Amin. Firman Tuhan. Tema hari ini adalah percaya akan firman-Nya. Pada pembacaan kita kemarin, Injil Yohanes menyatakan bahwa barang siapa yang mengasihi Yesus, ia akan menuruti firman-Nya. Dan begitu pun sebaliknya, Kornelius yang adalah orang yang dianggap najis karena ia non-Yahudi, justru menerima dan menghidupi perintah Yesus ini. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa Kornelius adalah seorang yang saleh, memberi banyak sedekah dan senantiasa berdoa. Bahkan ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Jika tidak percaya kepada Yesus, maka Kornelius tidak akan digambarkan sebagaimana sosok di atas. Sekali lagi, Kornelius yang adalah seorang perwira bukan dari kalangan biasa, tidak akan mungkin serta-merta melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya dengan memerintah langsung 2 orang hambanya dan 1 prajurit kepercayaannya untuk menjemput Simon Petrus di Yope. Semua ini adalah wujud percaya dan kasih Kornelius yang dinyatakan kepada Yesus Sang Firman hidup itu. Kalau Kornelius saja telah mewujud nyatakan tanda percaya dan kasihnya kepada Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga telah dengan sungguh-sungguh menyatakan iman percaya kita kepada Sang Firman itu, yakni Yesus Kristus? Firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 22-23 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, hari yang cerah, udara yang segar, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.